maksudnya gimana? Orang saya sengaja meminta tiket bisnis kelas biar ke Manado, ya kan? Lumayan gua jual tiketnya. Seorang bisnisnya 7 juta, saya gua beli cincin dapat 10 gram. Dan hari ini luar biasa, kalau kemarin kita nyalain lilin, hari ini kita muter lilin. Saya kalau kita nyalain lilin kayak ada acara babi ngepet bersama kayak. Soalnya Jakarta kan orang kalau pingin kerja susah gini-gini. Sekarang karena saya boleh jujur, kita besok mau pilpres. Tahun ini kita mau pilpres. Yuk sama-sama kita jaga keharmonisan Indonesia. Setuju? Setuju? Yes. Kita jaga kedamaian bangsa kita. Setuju? Setuju. Nggak usah ribut siapa calonnya. Dua-duanya calonnya orang Indonesia. Nggak ada yang satu dari planet Mars. Terus kenapa kita harus ribut? Calon Anda, calon saya. Ketahuannya nanti aja di bilik. Masing-masing nyolok apa kok ribut sekarang. Kristus datang itu membawa damai, sayang. Betul? Di saya orangnya nggak pernah ribet ngadepin apapun. Mau siapa calon lu? Ntar aja gue dicolok di bilik. Ngapain gue teriak-teriak di sini? Iya kan? Terus kalau diundang paslon gimana? Yang paling gede bayarannya itu yang gua ambil. Dan gitu aja. Lu mata duitan dorong, mata gua sipit, masa mata gua duitan, gimana sih? Satu hal yang pasti, kita tuh nggak usah ribet, nggak usah berantem. Bener? Janji? Nggak usah nebar-nebar berita bohong. Apalagi sekarang juga kita di agama Kristen, berita katanya Tuhan datang tahun segini. Gak usah percaya, itu hoax parah. Kalau ada yang ngeberitain, cari orangnya, temuin gua, biar gua doain mulutnya dia. Di Tuhan datang kapan? Besok tahu. Emang dia apanya Tuhan? Sisi kanannya? Enggak, coy. Ribet sendiri, coy. Gua paling ribet ngadepin hidup. Ya kenapa ribet? Emak gua, coy. Semangatnya from Manado. Lu tahu bulan Desember bulan pengeluaran terhebat dalam hidup gua. Semua orang ngaku saudara, jadi kayak penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, semua ngaku saudara. Berat, bos. Iya kan? Jadi saya nggak Natalan ke Manado, orang bilang Mongol sombong. Bukan sombong, Pak. Gua Natalan di Manado, balik Jakarta ginjal sebelah kanan hilang. Gua jual pastinya, karena pasti akan datang Herod. Nana pe oma deng kita pe oma Mongol, aduh kakak adik. Jadi nana pe mama deng kita begini. Ujung-ujungnya donat alias doi Natal. Ribet, Pak. Lu nggak ngasih. Ya ampun, kelakuan dari Adam dan Hawa masih Taman Eden pasti keluar semua. Sombong amat lu dulu, gua yang cegokin. Lu kayak nggak tahu aja. Ribet, Pak. Jadi solusinya apa? Nggak usah pulang. Nggak usah pulang. Saya Natalannya di mana? Di Bali, bos. Di banyak duit liburan. Enggak, kebetulan ada pemberian remisi buat warga binaan di LP Kerobokan. Sekalian kan liburan, minta tiketnya balik tanggal 27 gratis. Saya artis. Kenapa saya ribet sama mama saya? Mama saya itu usia 73 tahun sekarang. Anda tahu dia waktu muda ngefans sama Teresa Teng yang lagu Tieni. Mak gue pencinta Teresa Teng yang lagu Yelian Kau Piawote Sini Cemoso. Dan dia saking ngefans berangkat ke Beijing tato alis sama kayak Teresa Teng. Pak, kalau usia 40 bagus tuh alis. Sekarang 73 Bapak di sorga, oh Tuhan. Bayangkan gereja jam 10 emak gue dan jam 4 pagi udah bangun ngerepotin nyari-nyari es batu buat ngompres alisnya yang turun. Waktu muda alis di atas. Sampai 50 alis stabil. Masuk 53 mulai turun sesenti. Akhirnya mama saya alisnya bukan di sini, so di bawah. Jadi apa yang dia lakukan? Setiap kali ke gereja dia ngompres pakai es batu. Kita mau marah, dosa. Emak sendiri nanti bilang anak kurang ajar. Tapi ternyata buat bapak ibu yang hadir hari ini,
Jika alis Anda udah mulai turun, obat yang paling mujarab tuh batu es. Es batu, coy. Serius loh, emak gue buktinya. Dari jam 4 pagi dia ngompres sampai jam 10. Jam 8 udah selesai, dia udah cantik ke gereja baru dia berangkat. 3 jam alisnya yang dulunya di bawah kembali ke atas. Saya wih gila. Diapain tuh mak? Es batu saya. Dia ke gereja di Glow Tamrin Residen. Dia lupa gedungnya AC. Lagi nyanyi ibadah baru mulai. Sebab Tuhan baik. Ibu sebelah nyolek, alisnya jatuh. Ternyata alis yang dipakai es batu gak boleh kena AC, Pak. Melorot lagi. Aduh Tuhan. Akhirnya mama saya gak pernah ke gereja sampai hari ini. Pindah gereja dia daripada, aduh jebakan Batman. Jadi buat cewek-cewek yang cantik hari ini, Anda pengen cantik, banggalah atas diri Anda sendiri. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah, jangan stres. Jerawat 1 langsung ke RH, langsung ke Natasha, langsung ke dokter kulit. Pak, saman dulu, cuman pakai jeruk ditetes, bos. Selesai. Kecantikan mereka, orang-orang zaman dulu tuh luar biasa. Suaminya nggak selingkuh, karena yang dia lihat hati istrinya dibandingkan paras. Lu mau nyari apa? Mau nyari kecantikan, banyak orang cantik. Gua artis, mau nyari cewek bagaimana gua nggak dapet? Dapet, gua semua boleh dapet. Gua dapet cewek. Bang, ketemuan yuk. Ayo, Monas pas sore. Enak loh sambil jogging. Hah? Hari gini? Monas, bang. Mau kerak telur sama teh botol lagi? Enak banget, Pak. Dia tahu gue artis ya, gue nanya, terus Neng maunya di mana? Dijawab Senayan City dong bang. Ya ampun Bapak di surga, Senayan City, es teh manis segelas 28.490. Lu beli gula dapat 2,5 kilo. Tapi kan kita juga nggak enak, artis masa Monas, ya udah ketemu di Senayan City. Tapi gue tahu strateginya. Senayan City nggak ada matahari pak. Lu makan, aduh ya ampun Bapak di surga, lu pesen jus mangga, aduh boleh beli 4 kilo mangga tuh baru dapat 11 pak. Tapi gue pengen tahu, cantik, ketemu kita, wow cantik banget. Cuman gue kayaknya ini dempulan. Dari Senayan City gue ajak jalan, dek kita nongkrong di sana aja, ada live musik. Di mana bang? Plaza ini, di Plaza Senayan sih. Gandengan berdua, nyampe di ujung meleleh kayak cendol. Ternyata bedaknya tebel. Lu mau pengen cantik, ibu-ibu zaman dulu modal mereka tuh murah. Cuman bedak Fambo kali, bedak Max, bedak pipa, bedak malam merek Kelly. Kecantikan mereka dengan modal 30.000 jadi loh. Anda tahu bedak pipa, bedak satu-satunya di dunia bernomor. Nomor 1 sampai nomor 5 kan bedaknya, betul? Yang make survei membuktikan yang make paling banyak nomor 4. Itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol merah banget. Dia cantik, cantik. Terus akhirnya orang bilang, oh iya ya bang, kenapa ya sekarang ya? Kok banyak banget ya? Coba akhirnya, saya kemarin di Senayan City, Pak. Kayak pengen gua gampar orang loh, Pak. Ada cowok sama cowok suapan makan. Gua bedain. Gua dalam hati pingin ikut gitu. Gimana sih cowok suap-suapan, Pak? Terus kita mau marahin siapa? Kita mukul kena perkara, kita nggak mukul dedek, ngapa suap-suap? Kalau di room karaoke malu mau berdua suap-suapan mau apa juga jadi, ini tempat umum. Kenapa bisa ada begini? Karena kita disuruh dari kecil cintailah sesama. Siapa yang salah? Yang salah pelajaran yang nyuruh. Itu tahun 80-an cintailah sesama. Masuk tahun 2000 karena sesama lebih murah.
kita mau marahin biarin aja, nggak usah ribet. Saya juga stand up di mana juga jadi jawabannya. Mau stand up depan presiden, udah. Mau stand up depan Panglima TNI, udah. Para kepala staf, udah. Di Rut Garuda udah 3 tuh. Pak Arif, Pak Pahala, sekarang Pak Arif. Mudah-mudahan besok Natalan honor nambah. Langsung panitianya bilang, gak usah nelfon Mongol ya, mahal sekarang. Ribet soalnya gedungnya punah ya. Cuma marah, biarin aja. Rezeki Tuhan yang atur, betul. Amin. Betul. Gak usah ribet. Tuhan yang atur hidup kita. Kita cuma ngejalanin, Pak. Tapi tolong sebagai warga Indonesia jangan terlalu kepo. Kita ini negara yang paling berbahaya rasa ingin tahunya. Ya ampun Tuhan, di Amerika, di Paris bom meledak kosong, di Indonesia bom meledak numpuk orang. Di Paris bom meledak kosong, kompleksnya nggak ada orang. Ya ampun Tuhan Yesus, Sarina meledak nggak nyampe 10 menit nongkrong di situ orang-orang dari Tanah Abang sama Jalan Jaksa. Di polisi pada tembak-tembakan orang. Yang mana? Pak, itu polisi lagi tembak-tembakan Tiara PA ngapain di situ? Ini lebih parah lagi Pak, ada mobil polisi lagi malang di Jalan Tamrin, lagi tembak-tembakan sama teroris. Nyelodong tukang sate keluar di Washington Post, Pak. Tukang sate gak ada takutnya, Pak. Polisi lagi tembak-tembakan, dia lagi ngipas berapa. Aduh Tuhan, mau marah berdosa, nggak mau marah realita. Di mana lagi bukti kita kepo? Indonesia doang nggak boleh dengar orang buang angin. Si orang di Bali bule jalan dia buang angin, santai. Kita Indonesia, ya ampun Tuhan Yesus, pas pingin buang angin langsung berhenti di pepet. Jangan bunyi, bunyi aja, kenapa harus dipepet? Lu tahu Pak, kalau sampai dipepet terlalu keras, dipepet tahu-tahu ada yang ngikut, dibunyi-bunyiin aja, kenapa ribet? Serius loh. Di mall gitu kayak di Senayan City, di mall-mall mana di Jakarta, orang lagi pipis di urinoir, lagi kudu lagi tahu-tahu di belakang muncul, dia nemenemnya nengok siapa? Pak, Ibu, saya kasih tahu ya, yang di dalam itu pun sebenarnya tertekan. Aduh, kenapa bunyi sih? Aduh, karena yang di luar langsung nengok sih. Itu di dalam ping, aduh keluar nggak keluar. Ya ampun, kenapa kita sampai harus segitu sih Pak? Pengen tahu banget. Di dalam itu ribet loh Pak, serius loh. Karena saya pernah ngalamin Pak perasaan itu Pak. Di luar nengok semuanya. Udah selesai pipis bukannya keluar, ditungguin Pak. Pakai cuci tangan di wastafel. Orangnya keluar, enam-enamnya nengok. Oh iya. Pak, gak boleh segitu ya ampun Tuhan Yesus. Kenapa harus bisa segitu ya? Tapi kita mau marah ya biarin aja. Yang penting gua bangga jadi bagian Indonesia. Amin. Amin. Dan kita sebagai warga negara yuk punya rasa optimis atas bangsa sendiri. Jangan pesimis dong. Saya orang Indonesia, saya harus optimis, bangsa saya kan jadi bangsa yang besar. Jangan kayak ketakutan gitu, bangsa kita mau ambruk, mau janganlah. Kalau Anda nggak optimis dengan bangsa sendiri, pindah negara. Jangan tinggal di Indonesia. Iya nggak, benar nggak? Lalu jadi orang Indonesia harus bangga jadi bagian Indonesia. Saya naik pesawat, saya boleh jujur Pak. Orang bilang, wah gila hidup lu dalam pesawat. Terus, lu nggak takut mati? Ya ampun, mau mati nggak usah nunggu naik pesawat Pak. Lu minum air putih juga gen-gen. Kenapa sih harus takut-takutin naik pesawat? Terus lu mau ganti apa? Katinting Air? Atau lu mau pindahin jadi apa? Pinjem karpet Aladin? Enggak Pak, naik aja. Tapi sebaiknya jangan suka memberitakan berita-berita hoax.
tentang pesawat, oh begini, oh ada begini. Enggak begitu loh Pak. Saya bahkan kemarin waktu ngisi acara GMF dikasih tahu proses untuk ininya, ini pesawat bang, kalau ini hilang dia harus sesuai nomornya begini bang, biar ini begini. Berarti kan yang dapat di luar tuh suka memberitain hoax. Nah Anda sebagai karyawan dan keluarga besar Garuda, yuk sama-sama kasih tahu orang-orang yang mulutnya suka nggak dikontrol itu, kasih tahu yang sebenarnya. Bener gak? Yeah. Saya naik Garuda berat Pak. Tahu kan orang Manado Pak, saya duduk di bisnis dari bahan omongan. Sombong sekali di hidup doa. Giliran di ekonomi tuh kan so miskin. Terus lu suruh gua duduk di mana? Di tempat pilot. Bisnis salah, ekonomi salah. Sama juga saya foto sama cewek, masukin di media sosial. Bunyi teman-teman di medsos. Kayaknya ceweknya di Budok-Unai deh. Benar tuh, kayaknya kemarin dari Sukabumi tuh pasang susu. Bingung Pak. Giliran gua foto sama cowok, komen lagi tuh kan bener dia homo. Itu gimana dong? Gua mau foto sama monyet. Karena kita nggak pernah mengucap syukur Pak. Sama juga di toilet, di pesawat ada tisu, ngeluh. Ngontong nggak pesawat, aduh tisunya tipis banget loh ngon. Pak, kenapa ngeluh? Lu mau tisu pesawat ganti daun pisang? Sama dulu pakai daun pisang loh Pak. Saya pernah nanya sama oma saya, kenapa sampai 106 orang dia buang air pakai daun pisang? Mau diganti daun pisang? Pak, saya pernah coba loh daun pisang itu. Setebal apapun pasti robek loh Pak. Serius. Saya ikut acara pramuka tuh Pak, di Cibubur. Lagi mendaki gunung, tau pengen buang air. Udah buang air, bingung air mana, nggak ada. 20 minutes later. Ya, berakhir sudah acara Natalnya. Sekarang mau pulang. See you the next video. Don't forget to subscribe, share, and like. Okay? See you, bye-bye. Sorry gelap, udah malam. One week later.